tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi yang makin maju saat ini, sebuah organisasi harus mampu bertahan dan mau menjadi organisasi belajar. Menurut Profesor McWhorter dalam bukunya yang berjudul Building the Learning Organization, terdapat 5 subsistem yang harus dimiliki oleh organisasi yang ingin menjadi organisasi belajar. Adapun 5 subsistem tersebut antara lain dinamika belajar, transformasi organisasi, pemberdayaan orang, manajemen pengetahuan, dan penerapan teknologi. Pada video ini, yang menjadi fokus utama kami ialah subsistem manajemen pengetahuan, atau dalam buku Building the Learning Organization dapat dijelaskan lebih rinci dalam bab knowledge management. Dalam bab tersebut disebutkan terdapat 6 elemen yang dapat membangun subsistem knowledge management, seperti acquisition, creation, storage, analysis and data mining, transfer and dissemination, dan application and validation. Namun dalam video ini, saya dan kawan-kawan saya hanya akan menjelaskan mengenai creation. Mari simak baik-baik video ini. Menurut Peter Senge, membuat atau menciptakan pengetahuan baru tidak hanya melibatkan informasi eksternal yang dikembangkan kelompok, tetapi juga wawasan dan intuisi individu yang diam-diam dan subjektif. Maksud di sini ialah menciptakan pengetahuan tak hanya berasal dari informasi dari individu ketika berargumen, berdiskusi, dan lain-lain. Pengetahuan bisa tercipta karena adanya kemauan dari individu disebut untuk belajar yang dapat menciptakan pengetahuan secara diam-diam atau disebut tacit knowledge. Dalam berkehidupan berorganisasi, kita biasanya akan menemukan anggota organisasi yang mahir, pandai, dan berkinerja baik di dalam organisasi tersebut. Misalkan kita ambil contoh, ada sebuah kafe yang memiliki seorang barista yang pandai dalam meracik kopi. Hasil olahan kopi tersebut disukai oleh para konsumen kafe tersebut. Tetapi, bayangkan jika barista tersebut ingin pindah bekerja di kafe lain dan tidak meneruskan keahlian dan kemahirannya ini kepada penerus barista lain di kafe itu. Hal tersebut tentu akan merugikan pihak kafe karena kehilangan SDM terbaiknya mereka. Nah, di sini peran knowledge management atau manajemen pengetahuan menjadi sangat penting, di mana pengetahuan dapat diolah sehingga dapat bertahan dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, orang yang disebut master performance atau orang yang berkinerja baik ini bisa disebut aset yang berharga pada organisasi tersebut. Dengan demikian, organisasi harus mengelola pengetahuan yang ada pada master performance ini kepada anggota organisasi lain dengan cara menciptakan pengetahuan tersebut secara eksplisit, yaitu disebarluaskan agar orang dapat memahaminya. Ada tokoh yang mengemukakan sebuah model yang dapat digunakan untuk menciptakan sebuah pengetahuan tacit dan dapat dikelola jadi eksplisit, yaitu Nonaka dan Takeuchi. Nonaka dan Takeuchi ini membuat sebuah model manajemen pengetahuan yang mampu mengelola tacit menjadi eksplisit. Nama model tersebut ialah model Seichi. Seichi ini merupakan singkatan dari socialization, externalization, combination, dan internalization. Nah, teman saya akan menjelaskan model Seichi ini. Yang pertama, socialization, yaitu proses transfer pengetahuan yang paling mendasar ketika orang berdiskusi atau bertukar pikiran
biasanya masih berbentuk abstrak yang tidak bisa disebarluaskan secara masif atau belum diterjemahkan ke dalam kata-kata yang mudah dipahami semua orang dalam organisasi. Contoh ini bisa diambil dari seorang barista kafe tadi. Misalnya, ada pegawai yang ingin atau punya kemauan belajar untuk meracik kopi secara benar, seperti barista yang sudah berkompeten tadi. Pegawai tersebut dapat berdiskusi dan bertanya jawab kepada barista yang berkompeten tadi. Tapi, hasil dari tanya jawab dan diskusi belum dapat dijadikan pengetahuan yang dapat dibagikan. Hal tadi menjadi contoh dari socialization. Yang kedua, externalization, yaitu proses perubahan bentuk pengetahuan dari tacit ke dalam bentuk eksplisit atau disebut tacit to explicit. Maksudnya ialah pengetahuan tacit yang ada dalam diri individu dikeluarkan dan dituangkan ke dalam media lain yang lebih mudah dipelajari dan dimengerti oleh orang lain. Contohnya berlanjut dari seorang barista yang sudah berdiskusi dan mengeluarkan pengetahuan tacitnya kepada pegawai lain mengenai cara membuat kopi yang disukai oleh konsumen kafe tersebut. Ia menuangkan pengetahuannya hanya ke dalam sebuah catatan kecil yang dapat dipahami oleh dirinya dan pegawai yang mau belajar itu. Namun, belum dalam media pembelajaran yang mudah disebarluaskan atau diolah menjadi materi pembelajaran. Yang ketiga, combination. Pada tahap kombinasi, pengetahuan yang sudah terbentuk eksplisit dapat dikembangkan lagi sehingga mampu disebarluaskan kepada seluruh anggota secara umum melalui media yang lebih sistematis, misalnya dengan mengubah pengetahuan tadi menjadi materi pelatihan dan juga dibuat sebuah modul, buku ajar, dan juga video pembelajaran. Contohnya dari kasus barista kafe tadi. Catatan mengenai tacit knowledge barista dapat diolah oleh pihak kafe menjadi media yang dapat dipelajari dan dipahami oleh semua pegawai di kafe tersebut. Bahkan pihak kafe juga bisa menjadikan pengetahuan barista tadi menjadi materi pelatihan. Yang terakhir yaitu internalization. Pada tahap internalization, pengetahuan yang sudah terbentuk dalam wujud explicit knowledge akan dipelajari oleh seorang lain dan akan dipahami serta ditanamkan ke dalam pikirannya. Maka dengan demikian, dari explicit knowledge akan kembali menjadi tacit knowledge lagi, atau disebut juga explicit to tacit. Contohnya, ketika seorang pegawai baru di kafe tadi sudah mempelajari dan memahami pengetahuan yang berasal dari pelatihan yang dilakukan kafe, tempatnya bekerja, seterusnya ia dapat menerapkan pengetahuan tentang meracik kopi dengan mempraktikannya. Di sini dapat dikenal dengan istilah learning by doing. Proses yang demikian akan terus berulang dari generasi ke generasi. Jadi, sebuah pengetahuan tidak akan terputus atau hilang begitu saja pada suatu generasi, melainkan akan diteruskan, bahkan dikembangkan melalui model manajemen pengetahuan SECI ini. Aktivitas apa saja yang dapat menjaga budaya knowledge management ini? Yang pertama, training atau pembelajaran. Tentunya training atau pembelajaran sudah tidak asing lagi untuk kita semua, apalagi dalam lingkup perusahaan. Setiap perusahaan pastinya sudah memiliki agenda tersendiri untuk menjalankan hal ini.
Untuk apa hal ini perlu dilakukan? Hal ini adalah salah satu upaya pendekatan untuk menciptakan pengetahuan yang melibatkan pengerjaan masalah nyata dan fokus pada pembelajaran yang diperoleh kemudian akan menerapkan solusi-solusi atas masalah yang ada. Jika dibuat bersamaan, maka dapat dijabarkan sebagai berikut. Learning sama dengan programmed knowledge atau pengetahuan yang telah digunakan atau telah diketahui saat ini, ditambah dengan questioning atau wawasan baru tentang pengetahuan yang belum kita ketahui. Maka, dengan dilakukannya training, diharapkan ke depannya akan membangun wawasan dan pengetahuan yang baru, baik bagi seorang individu maupun kelompok. Yang mana telah didapat selama proses training atau pembelajaran tersebut berlangsung. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua ada on-job training. On-job training adalah mendapatkan pengetahuan yang dilakukan oleh praktik yang telah berlangsung. On-job training dapat digambarkan sebagai demonstrasi dalam pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan sifatnya yang praktik. Dalam beberapa perusahaan, metode ini dianggap cukup efektif. Dikarenakan program yang sedang berjalan melibatkan serangkaian percobaan kecil yang berkelanjutan dan dirancang untuk menghasilkan tambahan pengetahuan baru. Tentunya ada keuntungan yang didapat dari hal ini. Yang pertama, menghemat waktu. Yang kedua, menghemat anggaran. Dengan menghemat anggaran, dana yang dialokasikan untuk hal lain, dana yang telah dialokasikan untuk melakukan pelatihan atau pembelajaran dapat difokuskan untuk hal-hal lain yang lebih penting. Di samping itu juga, kita mendapat banyak praktik langsung dibandingkan teori saja. Hal ini berguna dan diperuntukkan sangat berguna dan diperuntukkan saat kita bekerja. Contoh nyata yang dapat kita ambil atau contoh yang dapat saya berikan, yang pertama adalah ketika kita berdagang. Ketika kita berdagang, tidak semua mempunyai skill untuk berdagang. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kita akan terbiasa untuk mempromosikan barang untuk berdagang, dan lama-kelamaan kita menjadi ahli. Kita jadi mengerti bagaimana kita harus menawarkan produk kita, dan harus menjelaskan produk kita agar pelanggan tertarik untuk membelinya. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah pengalaman dari masa lalu. Pengalaman dari masa lalu adalah belajar dari masalah lalu yang akan menciptakan pengetahuan baru. Perusahaan tentunya akan melakukan evaluasi pada tiap bulan maupun akhir periode untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan tersebut telah berjalan. Maka dari itu, perusahaan akan mengambil keputusan bagaimana selama ini pembelajaran dalam suatu organisasi tersebut telah berjalan. Apakah sudah berhasil atau belum? Apakah sudah dapat dikategorikan sebagai yang berhasil atau gagal? Selama ini pembelajaran dalam suatu organisasi berlangsung, pastinya terdapat kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Namun dari hal ini kita mendapat hikmah bahwa belajar dapat membentuk suatu inovasi baru dalam menyelesaikan masalah. Tentunya hal ini menjadi bekal sendiri untuk diri kita untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang telah terjadi di masa lampau, baik dari individu maupun kelompok. Mereka akan lebih siap dalam menghadapi masalah-masalah yang sama di masa yang akan mendatang. Contoh dari pengalaman, contoh yang dapat tim kami berikan terhadap pengalaman yang berasal dari masa lampau. Yang pertama, ketika seorang barista perempuan sedang meracik kopinya, tiba-tiba ada pelanggan yang protes. "Mbak, di sini di kopi saya, tepatnya di gelasnya, itu terdapat rambutnya." Lalu sang barista mengambil kopi tersebut dan memeriksanya, ternyata benar ada rambutnya. Dan salah satu kesalahannya adalah barista tersebut tidak mengikat rambutnya secara baik dan benar.
Makanya, terdapat rontokan rambut yang jatuh ke dalam kopinya. Hal tersebut dievaluasi oleh atasan dari sang barista tersebut, lalu menerapkan peraturan baru untuk barista-barista perempuan lainnya, yang mana ketika barista tersebut sedang bekerja, maka baiknya semua barista perempuan mengunci rambutnya, agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Itulah yang dinamakan minimalisir kesalahan dan belajar dari pengalaman masa lalu.